Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga bisa bermajlis bersama melanjutkan pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Memasuki tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan kami berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihi salam, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, wala taqraba hadhihi syajarata." Janganlah kamu dan istrimu mendekati pohon ini. Kalau nekat mendekatinya, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Kemudian di ayat 36-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu setan memperdaya keduanya, yaitu Adam dan istrinya, ditipu oleh setan, memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Jadi bahasanya Adam dan istrinya pada mulanya berada di dalam kenikmatan karena mereka berdua berada di surga, lalu ditipu oleh syaitan. Sehingga mereka berdua keluar dari nikmat karena mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu adalah tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini yang akan kita perbincangkan berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Beliau rahimahullahu taala ketika membawakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35, beliau mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam lalu memuliakannya. Jadi Allah ciptakan Adam, kemudian Dia muliakan Adam. Bagaimana Allah memuliakan Adam? Dengan diberi ilmu. Ilmunya berupa apa? Mengetahui nama benda dan hakikat benda. Mengetahui nama benda dan hakikat benda. Lalu kata Syekh, Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan nikmat baginya dengan menjadikan seorang istri. Sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan ilmu tersebut dia menjadi mulia, yang akhirnya para malaikat pun Allah takdirkan untuk sujud kepada Adam karena saking mulianya Adam dengan ilmu yang Allah berikan. Ditambah lagi nikmat seorang istri, agar dia merasa tenang dan terhibur dengannya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri untuk Nabi Adam, kata Syekh, liyaskuna ilaiha wa yasta'nisa biha, agar dia merasa tenang dan terhibur dengan istrinya tadi. Jadi tujuan utama seorang pasangan hidup atau seorang istri adalah agar suaminya tenang bersama dia, agar suaminya terhibur dengan dia. Sebagian ulama mengatakan begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, saat itu Adam tidak sedang berada di surga. Ini sebagian ulama ya berpendapat Adam masuk surga setelah Hawa diciptakan ya, setelah istrinya diciptakan, barulah dia dimasukkan ke surga bersama istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Kan Allah bilang, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Ini mengisyaratkan sebelum Adam punya istri, dia belum menempati surga. Setelah dia punya istri, barulah dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga bersama istrinya. Kata para ulama, Allah memberikan kenikmatan kepada Adam berupa dua tempat. Tempat yang pertama adalah tempat bagi fisiknya Adam. Tempat bagi fisiknya Adam apa? Surga. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah persiapkan tempat bagi fisiknya Adam, yaitu surga. Itu nikmat. Kemudian nikmat yang kedua adalah tempat bagi hatinya Adam, yaitu Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Jadi sejatinya surga itu adalah tempat yang nikmat untuk fisiknya Nabi Adam alaihissalam, dan Hawa adalah tempat yang nikmat bagi hatinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi sejatinya seorang istri itu membuat nyaman suaminya bukan sebatas di fisiknya saja, tetapi lebih kepada menyamankan hatinya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, dari pernyataan ulama ini, dari analisa mereka. Mereka mengatakan tadi apa? Hawa itu adalah tempat bagi hatinya Nabi Adam. Surga adalah tempat bagi fisiknya Nabi Adam. Jadi kalau bisa tinggal di rumah, nyaman istirahatnya itu nyaman buat fisik saja. Tetapi untuk kenyamanan hati itu sebenarnya ada pada pola, tingkah, sikap seorang istri kepada suami. Jadi kebahagiaan hati bagi suami adalah bagaimana istrinya bersikap, bagaimana istrinya berucap, bagaimana istrinya bertingkah di rumahnya. Itulah kebahagiaan hati bagi seorang suami. Adapun dia bisa nyaman di rumah fisiknya, ya memang rumah itu adalah tempat bagi fisik. Terkait kalau dia tidak merasa bahagia di rumah, maka kebahagiaan hati itu ada pada istrinya. Nah, tergantung istrinya saja ingin membahagiakan hatinya atau tidak. Kalau fisik ya memang tempatnya di rumah. Seperti surga bagi fisiknya Adam, Hawa sebagai tempat bagi hatinya Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tujuan utama dari diciptakannya Hawa, asal usul nama Hawa ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, malaikat datang kepada Adam alaihissalam ingin menguji ilmunya Adam. Jadi ada satu versi cerita
di mana Nabi Adam alaihissalam itu menurut satu pendapat dia udah berada di surga nih sebelum Hawa itu diciptakan, udah berada di surga. Ketika di surga dia jalan sendiri, nggak ada yang menemani, hampa terasa hidupnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia tertidur, Allah Subhanahu wa taala ciptakan istri bagi Nabi Adam alaihissalam. Yang mana ketika dia terbangun, dia mendapati ada seorang di sebelah kepalanya. Lalu dia bertanya, "Man anti?" Dijawab oleh Hawa, "Imra'ah." Saya perempuan. Lalu malaikat datang, nanya, "Siapa namanya, wahai Adam?" Lalu dijawab oleh Adam alaihissalam, "Hawa." Ditanya, "Kenapa namanya Hawa?" Dijawab oleh beliau, "Li'annaha khuliqat min hayyin." Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Nabi Adam alaihissalam hidup. Diambil tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri paling atas, diganti dengan daging, ya, bahasanya seperti itu. Tulang rusuk sebelah kiri paling atas, diciptakanlah Hawa. Nabi Adam dalam kondisi sedang tidur. Artinya Hawa ini diciptakan dari Nabi Adam yang sudah hidup. Jadi nama Hawa itu artinya diciptakan dari sesuatu yang hidup. Adapun Nabi Adam sendiri disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, asal usul penamaan Nabi Adam sebagai Adam, ya, karena dia diciptakan dari adimul ard, tanah yang berada di seluruh permukaan bumi. Adimul ard itu tanah yang berada di atas seluruh permukaan bumi. Jadi penciptaannya dari adim. Nah, karena dia dicipta dari adim, dinamailah dia Adam. Dinamailah dia Adam. Adim artinya tanah yang ada di seluruh permukaan bumi. Adam yaitu sesuatu yang tercipta dari tanah yang berada di seluruh permukaan bumi. Itu asal usul nama Adam, asal usul nama Hawa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, haitsu syi'tuma, suruh makan Nabi Adam dan istrinya di surga itu ragadan dengan penuh kenikmatan, ya, dengan sepuas-puasnya, senyaman-nyamannya, senikmat-nikmatnya. Jadi kalau berbicara tentang surga, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya buah-buahan yang ada di atas muka bumi ini semuanya berasal dari surga. Karena kisahnya ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, jadi ada khilaf juga di kalangan para ulama. Nabi Adam alaihissalam itu ketika tinggal di surga bersama istrinya, surganya di langit atau di bumi, ya, surganya di langit atau di bumi. Lalu mayoritas ulama, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah, berpendapat bahwasanya surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, jannah yang dimaksud adalah surga yang ada di langit, surga yang ada di langit. Adapun pendapat yang mengatakan surga tersebut adalah surga yang ada di bumi, itu diriwayatkan dari beberapa kelompok, ya, kelompok non ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, anil mu'tazilah wal qadariyah, dari kelompok mu'tazilah dan kelompok qadariyah, kata Imam Ibnu Katsir, ya. Wal aktsaruna 'alal awwal, mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan Hawa itu adalah surga yang ada di langit. Bahasa lainnya jannatul khuld, surga keabadian, surga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga tersebut, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Surganya adalah surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah suara yang ada dalam surga itu terdengar oleh telinga, dan tidak pernah juga terlintas di hati bagaimana kenikmatan surga itu. Itu surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Lantas bagaimana? Kan Nabi bilang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga suara yang ada di surga tersebut, bahkan tidak pernah terlintas di hati. Bukankah Nabi Adam dan istrinya Hawa pernah menempati surga tersebut? Sebagian ulama menjawab, yang dikatakan oleh Nabi tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga suaranya, dan tidak pernah terlintas di hati manusia adalah setelah Nabi Adam dikeluarkan, Allah ciptakan lagi sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati. Setelah Nabi Adam dikeluarkan, diciptakan hal yang semacam itu yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata yang lain lagi menyanggah, bukankah ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan Jibril untuk melihat isi surga? Hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk melihat isi surga. Bukankah itu pernah dilihat? Mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, tapi ternyata Jibril sudah melihatnya. Dijawab oleh sebagian ulama dengan mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di ujung hadis dibahasakan hati manusia, berarti mata manusia, telinga manusia, dan hati manusia. Kalau malaikat beda lagi cerita. Nah, malaikat beda cerita. Artinya surga yang ditempati oleh Nabi Adam, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, adalah surga keabadian, surga yang dibahasakan dengan bermacam-macam nama. Ada jannatul ma'wa dan sejenisnya, nama-nama surga itu, dan dia letaknya di langit. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Adam dan Hawa menikmati surga tersebut, makan sesukanya, sepuasnya, senyamannya. Haitsu syi'tuma, di mana saja mau makan gitu. Ini menggambarkan kenikmatan makan itu adalah kenikmatan tersendiri. Sampai ketika Allah perintah Adam dan Hawa menempati surga, itu yang disuruh pertama kali untuk menikmatinya adalah menikmatinya dengan apa? Dengan makan. Bisa saja Allah suruh jalan-jalanlah wahai Adam dan Hawa, lihati pemandangan indah di surga. Bisa saja kan? Atau jalan-jalanlah wahai Adam dan Hawa, di sana ada sungai, cebur saja, mandi-mandi di sungai sana. Tapi yang disebutkan pertama kali di sini apa? Makan. Ya. Bahasanya wa kula minha, makan dari makanan-makanan yang ada di surga. Ini kenikmatan yang luar biasa, ya. Makanya kenikmatan berikutnya adalah kenikmatan yang urusannya di bawah perut, ya kan? Urusan perkara bawah perut. Yang awal kenikmatan perut, yang kedua kenikmatan di bawah perut. Bagi laki-laki disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bidadari surga. Kenikmatan perut, kenikmatan bawah perut, dan maksiat yang besar yang ada di atas muka bumi ini bermula dari tidak bisa menahan syahwat perut dan syahwat bawah perut. Nah, ketika itu adalah ujian besar di dunia, syahwat perut dan syahwat di bawah perut, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Nikmatnya nikmat memuaskan perut dan nikmat memuaskan sesuatu yang di bawah perut. Yang lain-lain sekilas-sekilas saja, pandangan mata segala macamnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Kalau enggak untuk urusan perut, urusan apa? Bawah perut. Dan seringnya apa? Urusan perut, ya. Bunuh-bunuhan, perang, ingin menguasai dunia, ingin menikmati dunia. Menikmatinya di mana? Makanan pastinya. Makanan terlebih dahulu. Itu hal yang perlu kita pahami. Jadi untuk menyenangkan orang, menyenangkan saudara kita, siapkan makanan terbaik untuknya. Masuk rumah, nih makanan nyaman, makan dulu. Nah, itu kesan yang terindah yang bisa dia rasakan pertama kali masuk rumah pian.
Jangan masuk rumah. Ya kan? Duduk dulu pian lah. Duduk baharaguan dulu satu mat. Lawas menunggui, sakit parutnya menunggui. Bepanderan lawas, kada keluar wadai. Itu kesannya beda dengan pertama kali dia masuk rumah langsung pian suguhkan. Dan pian tentu ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala takjub dengan sahabat yang menjamu tamunya padahal kada ada makanan di rumahnya. Jadi dikorbankan makanan anaknya, keluarganya kada makan malam itu, yang makan cuman tamunya. Allah takjub dengan pemuliaan tersebut. Ini urusan makan aja pian. Jadi urusan makan. Dan untuk para istri harus paham ini. Jadi bila suami bulik begawi, parutnya lapar, rentan menyenyarik, bujur kada? Iya. Jadi kita juga sebagai para suami harus paham. Bila kita bulik ke rumah dalam keadaan lapar dan paham bahwa di rumah bakal belum tersedia makanan, bawa makanan, tukar di pinggir jalan, bawa bulik makan bersama di rumah. Supaya kita selamat dari menyenyarik. Nah, itu. Ini yang harus kita fahami. Ini pelajaran kehidupan pasangan suami istri yang langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kada bakalahian akhirnya Adam dan Hawa. Kada ada masak apa kita hari ini. Di surga sudah diberikan kenikmatan makan. Mau di mana saja. Oh, ternyata urusan makan itu bisa juga membosankan kalau di rumah-rumah aja. Ya sesekalilah bawa ke wadah lain di dalam rumah juga, Pang. Ya kalau kada di dapur ya kan, di muka TV. Kada maksudnya keluar rumah ya kan, maksudnya keluar rumah. Ya, di warung kah atau di mana ya kan. Sesekali makan di luar, ajak istri, ajak anak ya. Di surga salah satu kenikmatannya disebutkan apa? Haitsu syi'tuma, di mana saja sesukanya. Ya. Kita lanjut. Lalu dibahasakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana saja kamu sukai wadah makannya, yakni dari berbagai buah-buahan. Jadi makanan yang ditonjolkan di surga itu adalah apa? Buah-buahan. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan buah-buahan, dan Allah takdirkan ada musimnya. Dan ternyata kalau musim buah, ya buah yang musim itulah yang paling bagus untuk disantap bagi kesehatan kita. Tapi kada jua pang sepenuhnya bujur ya kan. Musim durian ujar karena bagus, pas musim durian bagus disantap ya kan. Penyakit ada sudah simpan di awak kan. Bahimat menyantap buah durian karena memang bagus ujar ustadznya. Enggak, ya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Dan kita paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh juga memudaratkan orang lain. Ya, apa saja itu, makanankah, pakaiankah, ucapankah, tindakkah, sikap, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Nah, juga begitu tentang makanan, buah-buahan. Tapi secara umum, apa yang musim pada saat itu bagus untuk dikonsumsi kalau memang kondisi fisiknya sehat. Sebagaimana ibadah juga. Ibadah apa saja sesuai dengan waktunya itulah yang paling bagus. Tapi kalau lagi sehat, kalau lagi sakit, dia nggak bisa wudu, tapi dia paksa wudu, artinya tambah sakit. Begitu juga dengan makanan. Kalau fisiknya sehat, sesuai dengan musimnya dia makan, makin sehat. Tapi kalau dia sudah sakit, ya banyak-banyak bapan tangan supaya sehat dulu. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, dan Allah berfirman, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Quran surah Thaha ayat 118-119. Sesungguhnya kamu
tidak akan kelaparan di dalam surga, tidak akan kelaparan. Tidak akan telanjang, artinya ada pakaian. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak haus. Dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kata para ulama, inilah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Kenikmatan yang semacam ini hanya bisa dirasakan di Jannatul Khuld, di surga yang ada di langit. Kalau surganya seperti kata orang Mu'tazilah atau orang Qadariyah yang mengatakan surganya ada di bumi, dia akan merasakan panasnya matahari. Dia akan merasakan panasnya matahari. Ini salah satu dalil Quran surah Taha ayat 118-119 yang dipakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa adalah surga yang ada di langit. Coba perhatikan oleh kita semua, kenikmatan yang ada di surga, tidak lapar, tidak telanjang, pakaiannya ada berarti, dan tidak akan merasa haus, tapi ada minumannya. Tidak merasa haus tapi ada minumannya. Tidak lapar tapi ada makanannya. Buah-buahan, daging daging sapi. Kemudian yang ada disebutkan dalam hadis juga hati ikan, yang disebutkan dalam ayat juga daging burung, yang makanan-makanan yang ada di surga itu. Dan ini semua bisa jadi bahan berinovasi, bisa jadi inspirasi bagi seorang yang suka usaha, itu apa namanya? Enggak, pengusaha. Kalau bahasa ininya apa? Entrepreneur. Nah, ngali bener nyambatnya bahasa Labiu, Bang. Nah, ini bisa jadi bahan inspirasi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala membahasakan itu nikmat. Kada lapar tapi makan. Bila pian bisa menciptakan, bisa mengolah makanan, wadaikah, makan apakah, makanan berat kah, makanan ringan, orang kada lapar tetap ingin menyantapnya. Payu. Ya kalau orang kada haus ingin meminumnya. Bila pian kalau maulah minuman yang orang kada haus tapi ingin minum minuman itu, payu pian. Ya kalau atau pian bisa menyiapkan tempat yang di situ teduh, karena keteduhan itu adalah nikmat, makanya di ruangan bahasa itu nyaman. Nah, di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Itu nikmat. Itu nikmat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Apa yang ada di dalam surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dikaji dari sudut pandang babuhan pengusaha, itu sesuatu yang menginspirasi, Dari sudut pandang babuhan developer juga bagus, ya kan? Developer sediakan kebun buah, sediakan pohon-pohonan yang tinggi, lalu sediakan tanah kaplingan, payu tuh. Karena nyaman, rindang, sejuk, jauh dari polusi. Nah, itu menginspirasi, luar biasa. Al-Quran ini dari sudut pandang manapun ada keajaiban di dalamnya. Karena itulah dia disebut sebagai mukjizat yang bisa kita nikmati hingga akhir zaman. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah, menafsirkan ayat ini dan memahamkan kepada kita bahwa hal tersebut merupakan ujian bagi Adam dan istrinya. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Khilaf para ulama, pohonnya pohon apa gerang? Ada yang mengatakan pohon mendulu itu pohon gandum, pohon padi, ya sajarah ya. Ada yang mengatakan ini pohon kurma, ada yang mengatakan ini pohon gandum, kurma,
anggur, ada yang mengatakan pohon anggur, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Namun beliau merajihkan tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan jenis pohonnya pohon apa. Tidak ada, ya. Tidak ada. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pohon yang ada di dalam surga, hanya satu pohon ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk mendekatinya. Ujian bagi Nabi Adam alaihissalam. Ini dalil dari para ulama yang mengatakan bahwasanya surganya yang ditempati oleh Nabi Adam itu di bumi. Karena mustahil surga yang ada di langit itu ada beban taklif, ada beban syariat. Kan beban syariat nih, jangan memaraki pohon itu, kan beban syariat nih. Ada perintah dan larangan. Dijawab oleh ulama yang mengatakan itu di langit. Itu zaman dahulu, karena bila setelah kebangkitan baru ndak ada lagi beban taklif. Nah, itu jawabannya. Ada terus jawabannya dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kalau yang hadir pian. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, Allah melarang mereka berdua mendekatinya adalah sebagai suatu ujian dan cobaan atau untuk suatu hikmah yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Ya kita terima saja. Kita terima itu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dan kita tidak bisa memaksakan untuk tahu. Maka dari itu perlu kita pahami di sini ada banyak hal yang Allah takdirkan kita tidak tahu dan tidak perlu tahu. Ada banyak hal. Contoh saja tadi, pohonnya pohon apa garang? Mungkin bagi sebagian orang yang berilmu bermanfaat mengetahui pohon tersebut. Tapi bagi kita seorang yang jahil tidak bermudarat sama sekali, tidak menjadikan iman kita turun, tidak juga menaikkan iman kita karena kita orang yang jahil ketika kita mengetahui nama pohon itu. Pamannya, pohonnya pohon kurma sebujurnya. Apa yang menjadikan iman kita naik? Apa yang menjadikan iman kita turun? Sebatas tahu saja. Nah, itu saja ya kan. Kemudian kalau nekat mendekatinya, fatakuna minaz zalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwasanya larangan itu adalah dengan maksud pengharaman. Jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam dan istrinya mendekati, beparak, jangan dekati pohon tersebut. Karena dari mana kita mengatakan itu pengharaman, kata Syekh As-Sa'di? Karena Allah menetapkan kezaliman apabila larangan tersebut dilanggar. Fatakuna minaz zalimin. Fatakuna minaz zalimin. Kalau berani dekat, kamu jadi orang zalim. Artinya larangannya adalah larangan yang hukumnya haram, bukan makruh. Di sini pelajaran juga bagi kita. Ternyata seorang nabi terkadang ditipu, diakali oleh setan, ya, ditipu, diakali oleh setan, yang di sini pelaku utamanya adalah iblis. Pelaku utamanya adalah iblis, diakali, ditipu oleh iblis sehingga dia terjerumus pada sesuatu yang haram. Kata para ulama, karena bapaknya tertipu oleh iblis, maka keturunannya juga akan tertipu oleh iblis. Karena bapaknya lupa, maka keturunannya juga lupa. Lupa ini kasusnya apa? Kasusnya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih mengeluarkan dari tubuh Nabi Adam alaihissalam lalu diletakkan di atas telapak tangannya, kafun, di kafunnya Allah itu anak cucu Adam, dan salah satunya siapa? Ada Nabi siapa? Daud, yang dari mulutnya keluar cahaya. Karena Nabi Adam melihat itu dia suka, lalu ditanya berapa usianya, 60 tahun. Nah kalau gitu genapkan 100, ambil 40 tahun dari umur saya. Jadi umur Nabi Adam alaihissalam 960 tahun. Nah ketika malaikat maut datang kepada Nabi Adam ingin mencabut nyawa beliau, Nabi Adam mengatakan, kan baru 960 tahun, belum sampai 1000 tahun, kok dicabut? Kata
Kata malaikat, kan sudah kamu kasih kepada cucumu 40 tahun. Enggak ada saya ngasih. Enggak ada saya ngasih, kata Nabi Adam. Dalam hadis seperti itu. Karena beliau lupalah anak cucunya. Jadi wajar kalau kita ada peringatan. Abah kita berhari kayak itu juga. Tapi jangan beralasan. Karena abah tertipu oleh iblis, nah kita tertipu juga kadang. Enggak, itu bukan seperti itu cara beralasannya. Taib, masuk. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Kemudian Syekh menafsirkan ayat ke-36 dari surah Al-Baqarah dengan mengatakan, dan musuh mereka yaitu iblis senantiasa menggoda dan membujuk mereka berdua agar memakan pohon yang dilarang untuk mereka, hingga dia dapat menggelincirkan keduanya atau menjatuhkan keduanya dalam satu kesalahan dengan membuat kesalahan tersebut dilihat indah. Memakan pohon ini pun tidak perlu kita cari memakan pohon itu apa gerang. Makan buahnya kah, makan daunnya kah, makan batangnya kah, tidak perlu. Karena tidak terlalu besar manfaatnya untuk kita mengetahuinya. Jadi yang terpenting bagi kita adalah mereka melanggar larangan, sudah gitu. Terkadang ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, gara-gara mengetahui detail sesuatu,
kita tidak fokus dalam mencari solusi dari permasalahan karena terlalu mencari detail kejadian perkara tersebut. Akhirnya kita tidak fokus mencari solusi dari suatu permasalahan, atau gara-gara terlalu detail mencari kejadian sesuatu, kita tidak tahu permasalahan utamanya. Padahal permasalahan utamanya bukan pada bagian mana dari pohon itu yang dimakan. Permasalahan utamanya adalah mereka sudah melanggar larangan makan dari pohon itu, entah itu makan daunnya kah, entah makan rantingnya kah, entah makan buahnya. Yang jelas mereka melakukan suatu larangan. Ini pelajaran penting dari Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sedemikian rupa kejadiannya. Lalu kita ingin berbicara sesuai dengan tema tadi, iblis itu berilmu tapi penipu. Ayat ini menunjukkan bahwa iblis penipu. Ya, ayat 36. Ayat 34 dari surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini menunjukkan iblis itu berilmu. Ini menunjukkan iblis itu berilmu. Kenapa? Iblis itu bapaknya para jin. Seseorang sebagaimana kita sebutkan tidak mampu beribadah dengan ibadah yang luar biasa tanpa ilmu. Iblis karena ibadahnya bagus, luar biasa, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Artinya banyak ilmunya iblis ini. Sehingga ketika Allah perintahkan sujud, Allah perintahkan iblis sujud bersama dengan malaikat. Bukan karena iblis itu dari golongan malaikat. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, lalu mereka sujud kecuali iblis. Ayat ini dipahami oleh sebagian orang, sebagian ahli tafsir, bahwasanya iblis itu dari kalangan malaikat. Kan Allah bilang, ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Wa idh qulna lil malaikatis judu. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Para malaikat untuk sujud. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Artinya iblis ini bagian dari malaikat kan. Nah, di dalam bahasa Arab ada pengecualian yang bahasanya pengecualian gak nyambung. Dalam bahasa Arab ada itu, bahasa sederhananya, atau pengecualian terputus, atau bahasa para ahli tafsirnya al-istitsna al-munqati'. Kalau bahasa kita biasa, pengecualian yang kada nyambung. Semua murid masuk kelas kecuali tukang kebun. Apakah tukang kebun ini termasuk murid? Tidak. Itu disebut dalam bahasa Arab al-istitsna al-munqati'. Pengecualian yang tidak nyambung. Tapi ada dalam bahasa Arab. Ada fungsinya, ada tujuannya, pengecualian tidak nyambung ini. Nah, gara-gara pembahasan pengecualian tidak nyambung ini, sebagian orang salah paham. Karena di dalam bahasa Arab ada pengecualian yang tidak nyambung ini, akhirnya ada yang menafsirkan bahwasanya iblis itu dari golongan malaikat, padahal tidak. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi jelas, kana minal jinni, kata Allah Subhanahu wa taala, iblis itu dari golongan jin, dan dia adalah abul jin menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, dia adalah bapaknya para jin. Kenapa kita katakan iblis tadi berilmu? Karena Allah sejajarkan dia dengan para malaikat dengan ibadahnya. Dan tidak mungkin orang bisa beribadah kecuali dengan ilmu yang dia miliki. Tapi dia tukang tipu berdasarkan ayat yang ke-36. Di ayat lain, Al-A'raf ayat 21, cara iblis menipu dengan bersumpah. Wa qasamahuma, dan setan bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah. Demi Allah, inni lakuma minan nasihin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.
Apa bunyi nasihatnya? Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Tidaklah Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua mendekati pohon tersebut kecuali supaya kamu berdua jangan jadi dua malaikat, atau supaya kamu berdua jangan jadi dua orang yang kekal di dalam surga. Akhirnya terperdayanya tadi dengan apa? Dengan sumpah. Namun ujar para ulama dengan mengumpulkan berbagai riwayat, pernyataan para sahabat, yang pertama kali terperdaya adalah siapa? Hawa. Yang pertama kali terperdaya adalah Hawa. Kemudian dia merayu suaminya Adam untuk juga ikut memakan buah. Setelah mereka berdua memakan buah tersebut, tersingkaplah aurat mereka berdua. Pelajarannya apa kata para ulama? Ya, kebanyakannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhabu lilubbi rajulin hazimin min ihdakunna. Tidak aku dapati seorang yang kurang akal dan kurang agamanya namun mampu menghilangkan akal lelakian yang kokoh dan cerdas dibanding kalian, wahai para wanita. Rasulullah SAW menyebutkan wanita itu naqisatu aqlin karena disebut kurang akal karena kalau bersaksi perlu dua saksi untuk mengimbangi satu saksi dari kalangan laki-laki. Disebutkan oleh Rasulullah naqisatu dinin, kurang agamanya karena apa? Karena mereka ada masa-masa yang tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, di saat laki-laki bisa puasa dengan penuh, ya, puasa dengan penuh atau sholat dengan penuh. Kalau ada lelakian, kada penyembahyang, hanya hendak mirip dengan bebinian, ya kan? Di luar kodratnya itu lelakiannya. Itu. Makanya kalau ada tingkahnya seperti rada-rada keperempuanan atau apa, ya itu wajar lah karena dia jarang sholat. Jarang sholat. Kembali kepada permasalahan utama tadi. Kata Rasulullah SAW, perempuan itu paling mampu menghilangkan akal sehat yang ada pada laki-laki. Karena ibunda para wanita yaitu Hawa, dia yang memperdayai suaminya, maka para wanita lah, para istrilah yang biasanya memperdayai para suaminya. Umpat kayak pagawian mamanya Bahari. Makanya kalau pelupa itu ya kayak gitulah, karena ikut kondisi bapaknya, ya kan. Kalau suka memperdaya, suka berbuat makar, yang bahasa Allah Subhanahu wa taala, inna kaidakunna azim, tipu daya kalian tuh azim, ya kan. Untuk setan gimana tipu dayanya bahasa Allah dalam Al-Qur'an? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, tipu daya setan tuh lemah. Ya. Tipu daya wanita azim, luar biasa bahasa Quran. Jadi pian masa tipu-tipu, ya kan, wajar aja pian. Wajar. Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan, mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki, ya. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, akhirnya mereka berdua terperdaya dan menaati setan, maka Allah mengeluarkan mereka berdua dari kondisi yang semula penuh nikmat, penuh makanan. Akhirnya mereka berdua diturunkan ke negeri yang penuh dengan, bahasa beliau nih, bahasa Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, penuh dengan kelelahan, penuh dengan kerja keras, penuh dengan perjuangan. Itu kehidupan kita di dunia, harus bujur-bujur kita pahami. Lamun lapah ya wajar, itulah memang tafsirannya. Penuh dengan kelelahan, penuh dengan kerja keras, penuh dengan perjuangan. Itu kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia. Kalau hendak kada lapah, hendak kada bagawi lapah, hendak kada terlalu banyak perjuangannya, segeralah menuju negeri akhirat. Tapi jangan bunuh diri. Karena bunuh diri dosa besar, dosa besar. Dan di penghujung cerita,
Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, kemudian Allah menyebutkan puncak atau maksud dari tujuan mereka diturunkan. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Maksudnya tempat tinggal dan tempat menetap. Di bumi adalah tempat tinggal dan tempat menetap. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, maksudnya waktu habisnya adalah ajal kalian, kemudian kalian pindah darinya menuju kepada negeri yang kalian diciptakan untuknya, dan dia diciptakan untuk kalian. Jadi bumi itu bukan diciptakan untuk kita tempati, bukan diciptakan untuk kita nikmati. Ada memang kenikmatannya, ada memang kondisi kita menempati bumi. Buktinya sekarang kita menempati bumi, kita tinggal di rumah-rumah kita masing-masing, kita menikmati apa yang ada di bumi, tapi bukan untuk sesuatu yang abadi, bukan untuk sesuatu yang abadi. Karena untuk sesuatu yang abadi itulah yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Di dalam ayat tersebut terkandung dalil yang menunjukkan bahwa kehidupan ini hanya sementara. Kehidupan yang berlalu, yang bukan tempat tinggal yang sebenarnya, namun hanya sebagai tempat lewat agar mengambil bekal padanya. Bekalnya adalah bekal takwa, amal saleh, dan tidak dihuni untuk menetap. Tidak dihuni untuk menetap. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Poin-poinnya yang kita bisa tekankan, yaitu di ayat 35 itu berbagai kenikmatan yang Allah sebutkan untuk Adam dan Hawa di surga, namun ada ujian yang mereka harus hadapi, dan ternyata disebutkan di dalam ayat 36-nya mereka berdua gagal karena ditipu oleh iblis yang berilmu tapi penipu. Kalau ada orang berilmu hobi menipu, ada tuhnya, berarti manusia tapi ada unsur-unsur jin di dalam manunya tuh, nah kan, di dalam kelakuannya. Karena abul jinnya yaitu iblis, gawiannya bahari mengeluarkan Adam dan Hawa, ayah dan ibu kita, dari surga, dan itulah yang menyebabkan permusuhan kita dengan mereka adalah permusuhan yang abadi, permusuhan yang abadi. Demikian, sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.